Perkenalkan, nama saya Desnawati Zaluhu dengan NIM 240304089 dari kelas 2 Rek A MGT 2. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas akhir semester di mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Video ini berisikan resume dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15. Materi pertama yaitu pasar modal dan kartu plastik. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Fungsi pasar modal yaitu sebagai sumber pendanaan jangka panjang bagi perusahaan, memberikan kesempatan berinvestasi bagi masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan transportasi dan akuntabilitas perusahaan. Kartu plastik adalah kartu yang berukuran kecil, biasanya terbuat dari PVC, yang menyimpan data secara magnetik atau elektronik untuk digunakan dalam transaksi, identifikasi, atau akses layanan. Fungsi kartu plastik adalah sebagai alat pembayaran, identitas pengguna, dan akses layanan seperti akses gedung dan transportasi. Pasar modal dan kartu plastik ini memiliki keterikatan dalam sistem keuangan dan ekonomi digital. Perusahaan modal menyediakan pendanaan bagi perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan. Salah satunya adalah penggunaan kartu plastik seperti kartu debit, kredit, dan e-money yang digunakan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu pasar uang. Pasar uang adalah mekanisme pasar yang memungkinkan pihak yang memiliki kelebihan dana untuk meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana dengan imbalan yang berupa bunga. Jangka waktu pinjaman dan investasi di pasar uang biasanya tidak melebihi 1 tahun dengan transaksi menggunakan instrumen keuangan yang liquid. Ciri utamanya adalah membantu memenuhi kebutuhan likuiditas, fokus pada pinjaman jangka pendek, dan menjadi pilihan investasi yang fleksibel. Risiko pasar uang meliputi risiko inflasi, hasil investasi yang relatif rendah dibandingkan instrumen jangka panjang, dan risiko perubahan suku bunga. Materi selanjutnya yaitu sewa guna usaha atau leasing dari lembaga keuangan internasional atau LKI. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara finance leasing dengan hak opsi beli maupun operating leasing tanpa hak opsi beli untuk digunakan penyewa dalam jangka waktu tertentu. Manfaat leasing bagi penyewa termasuk fleksibilitas pendanaan, perlindungan inflasi, pembaruan teknologi yang mudah, dan keunggulan pajak. Kekurangannya adalah biaya total bisa lebih tinggi dibandingkan membeli tunai, sulit membatalkan kontrak, dan hak kepemilikan terbatas. Lembaga Keuangan Internasional atau LKI adalah institusi global yang berperan dalam stabilitas ekonomi, pembangunan, dan bantuan finansial antar negara. LKI adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok negara, tunduk pada hukum internasional, dan bertujuan memfasilitasi aliran modal untuk pembangunan dan stabilitas ekonomi global. Tujuan utama dari LKI adalah mendorong stabilitas moneter dan keuangan global, membantu pembangunan ekonomi di negara berkembang, mencegah dan mengatasi krisis keuangan, serta memfasilitasi kerjasama ekonomi internasional. LKI berperan penting sebagai penyedia dana
pengawas ekonomi global, dan fasilitator kerjasama antar negara. Contoh LKI utama adalah Pendanaan Moneter Internasional atau IMF yang menjaga stabilitas moneter global, dan kelompok Bank Dunia yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan mendukung pembangunan keberlanjutan. Materi selanjutnya yaitu anjak piutang. Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dengan cara menjual piutang perusahaan kepada pihak ketiga untuk mendapatkan dana tunai lebih cepat. Manfaat dari anjak piutang yaitu mempercepat arus kas, mengurangi risiko kredit macet, menghemat biaya dan waktu penagihan, dan meningkatkan efisiensi keuangan. Kelebihan dari anjak piutang ini yaitu dana cepat tanpa agunan, arus kas lebih lancar, mengurangi risiko gagal bayar, dan fokus bisnis lebih terjaga. Sedangkan kekurangan dari anjak piutang adalah adanya biaya yang cukup tinggi, potensi merusak hubungan dengan pelanggan, tidak semua piutang bisa diterima, dan ketergantungan pada pihak ketiga. Materi selanjutnya yaitu modal Vantura. Modal Vantura adalah jenis pembayaran yang diberikan kepada startup atau UMKM dengan potensi tinggi namun belum bisa dibiayai oleh bank. Biasanya berbentuk penyertaan saham. Ciri-ciri modal Vantura yaitu tidak memerlukan jaminan, fokus pada bisnis inovatif, resiko dan imbal hasil tinggi, pembiayaan jangka menengah panjang, dan berbentuk penyertaan modal atau ekuitas. Kelebihan dari modal Vantura ini adalah cocok untuk bisnis inovatif, tanpa anggunan, serta akses ke jaringan dan mentoring. Sedangkan kekurangannya yaitu pemilik bisa kehilangan sebagian kendali, investor bisa ikut campur, dan tidak cocok untuk jangka pendek. Materi selanjutnya yaitu pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan berupa barang bergerak seperti emas, kendaraan, dan barang elektronik. Ini berarti seseorang bisa mendapatkan uang tunai dengan menyerahkan barang sebagai jaminan, dan barang tersebut bisa ditebus kembali setelah pinjaman dilunasi. Tujuan dari pegadaian adalah membantu masyarakat yang membutuhkan dana mendesak, memberikan akses keuangan bagi yang tidak bisa meminjam ke bank, dan membantu pelaku usaha kecil mendapatkan modal. Pegadaian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pegadaian konvensional, di mana menggunakan sistem bunga dan biaya administrasi. Yang kedua, pegadaian syariah, menggunakan prinsip syariah Islam, bebas dari riba, dengan akad ran sebagai dasar hukum. Materi selanjutnya yaitu asuransi. Asuransi adalah suatu kontrak antara dua pihak, yaitu pihak penanggung atau perusahaan asuransi dan pihak tertanggung, individu atau organisasi, di mana pihak penanggung bersedia untuk mengganti kerugian atau kerusakan yang dialami oleh pihak tertanggung jika terjadi peristiwa yang tidak terduga. Fungsi dari asuransi yaitu mengurangi risiko, mengalihkan risiko, dan memberikan perlindungan keuangan. Jenis-jenis dari asuransi yaitu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi kendaraan. Materi selanjutnya yaitu kredit perbankan. Kredit perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Kredit ini diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan bunga dan harus dikembalikan sesuai kesepakatan. Kredit perbankan merupakan salah satu fungsi utama perbankan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Tujuan dari pemberian kredit perbankan yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan,
memberikan modal usaha kepada UMKM dan korporasi, meningkatkan daya beli masyarakat melalui kredit konsumsi, dan membantu pelaksanaan proyek investasi jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih.